Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Alfi Ajan Rawadina, NIM C0112011038 dari kelompok 4 CSL. Nah, hari ini kita akan melakukan teknik pemeriksaan darah rutin, di mana yang pertama adalah menghitung eritrosit. Nah, di mana persiapan pasien di mana terbagi menjadi 3 tahap, ada pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Nah, kemudian untuk persiapan pasien sendiri itu tidak memerlukan persiapan khusus. Kemudian persiapan sampel, kita membutuhkan darah EDTA. Nah, terus prinsipnya di sini darah diencerkan dengan larutan pengencer isotonis agar mencegah hemolisis eritrosit dan memudahkan untuk menghitung eritrosit. Nah, kemudian alat-alat yang kita gunakan, di mana yang pertama ada pipet eritrosit. Kita menggunakan pipet eritrosit. Kemudian ada kamar hitung, improve, Neuber, dan kaca penutup. Kemudian ada mikroskop. Nah, kemudian bahan-bahannya terdapat larutan pengencer HAYEM yang mengandung natrium sulfat sebanyak 250 gram. Kemudian ada natrium klorida sebanyak 0,50 gram. Kemudian terdapat merkuri klorida sebanyak 0,25 gram. Kemudian yang terakhir itu terdapat aquades sebanyak 100 ml. Nah, kemudian keadaan hiperlobulinemia, di mana larutan tidak boleh digunakan karena dapat mengakibatkan presinitas protein dan aglutinasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analitik, di mana kita menggunakan cara pipet. Nah, pertama kita pipet darah atau darah EDT sebanyak sampai tanda 0,5. Nah, kemudian kita berikan juga cairan pengencer sampai tanda 1,1. Nah, kemudian setelah itu kita homogenkan selama 3 menit. Ini agar pengencer dan juga darah tersebut tercampur dengan rata. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penghitungan kamar hitung. Nah, kemudian di sini ada kamar hitung, di mana kamar hitung ini harus kering dan bersih. Kemudian kita simpan ke tempatnya. Kemudian setelah itu kita akan isi KH atau kamar hitung dengan darah yang diencerkan tadi dengan menggunakan pipet eritrosit. Nah, ingat, jadi pipet yang pertama, tetesan pertama sampai keempat kita akan buang. Nah, kemudian kita masukkan ke kamar hitung adalah tetesan kelima. Nah, kemudian kita akan biarkan selama 2 menit. Nah, setelah 2 menit kita akan masukkan kamar hitung ini ke mikroskop. Akan biarkan masukkan ke mikroskop. Nah, kemudian kita akan turunkan diafragma. Setelah itu, di mana nanti penghitungan darah dengan menggunakan lensa objektif 10 kali dan juga lensa okuler 40 kali. Nah, sebaiknya jumlah eritrosit sel atau itu sebanyak 200 eritrosit. Untuk hitungan dari eritrosit itu dihitung semua eritrosit yang ada pada kelima bidang sedang, yaitu A, B, C, dan D dan E. Kemudian luas masing-masing bidang itu
sekitar 1/5 dikali 1/5 mm pangkat 2. Kemudian cara penghitungan di mana jumlah eritrosit sama dengan jumlah eritrosit yang dihitung dikali dengan faktor pengencer dibagi dengan volume. Nah, jika eritrosit yang dihitung dan dalam bidang besar A, B, C, D, dan E adalah N, maka jumlah eritrosit sama dengan N kali 200 per 5 dikali 0,02 dikali 0,2 dikali 0,1. Nah, itu hasilnya adalah 10.000. Kemudian setelah itu, nah selanjutnya adalah pasca analitik, di mana nilai rujukan untuk laki-laki itu sekitar 4,5 sampai 6,0 juta. Nah, sedangkan untuk perempuan sendiri itu 4,0 sampai 5,5 juta. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penghitungan leukosit, di mana terbagi secara 3 tahap, ada pra-analitik, analitik, dan juga ada pasca analitik. Di mana untuk pra-analitik tersebut, di mana persiapan pasien itu tidak memerlukan persiapan khusus. Kemudian ada persiapan sampel, di mana kita membutuhkan darah EDTA. Nah, prinsipnya di sini kita akan mengencerkan darah dengan menggunakan larutan asam lemak. Sel eritrosit akan mengalami hidroresis serta darah jadi lebih encer, sehingga sel leukositnya itu lebih mudah untuk dihitung. Nah, kemudian alat-alatnya di sini tuh ada pipet leukosit, ada pipet leukositnya, kemudian ada KH atau kamar hitung, kemudian ada mikroskop. Nah, kemudian bahan-bahannya di sini, di mana larutan yang kita gunakan adalah larutan TUR. Nah, dia itu mengandung asam asetat glasial sebanyak 3 mili. Kemudian ada gantian violet 1% sebanyak 1 mili. Kemudian ada aquades sebanyak 100 mili. Nah, kemudian perubahan violet ini dia itu memberi warna pada inti granula. Larutan ini melisiskan eritrosit dan trombosit, tapi tidak melisiskan leukosit maupun eritrosit berinti. Nah, yang kedua adalah analitik. Nah, sekarang kita akan melakukan cara perhitungan, di mana yang pertama kita pipetkan darah EDTH. Nah, kemudian kita bersihkan lagi pipetnya, kemudian kita berikan pengencer, larutan pengencer. Nah, setelah itu kita homogenkan selama 3 menit. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan penghitungan KH atau kamar hitung, di mana kaca penutup itu diletakkan di tempatnya, di mana dia harus bersih dan juga kering. Nah, kemudian kita akan, ini harus bersih dan kering. Nah, setelah itu kita akan isi KH-nya atau kamar hitungnya, di mana kita akan masukkan darah yang telah diencerkan tadi dengan menggunakan pipet leukosit. Nah, ingat jadi tetesan pertama dan keempat itu harus dibuang. Nah, kita akan berikan pada kaca hitung pada tetesan kelima. Nah, setelah itu kita biarkan selama 3 menit. Nah, setelah selesai kita masukkan ke dalam mikroskop, kemudian kita turunkan diafragma, kemudian kita melakukan pembesaran kecil, kemudian kita menggunakan lensa objektif dan juga okuler 10 kali.
Nah, leukosit itu minimal harus selnya itu 100. Nah, kemudian dihitung ke 4 bidang, di mana 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian volume itu dihitung 4 dikali 1 dikali 1 dikali 0,1 sama dengan 0,4. Nah, jika leukosit itu dia dalam 2 bidang atau 1 dan 3 melebihi dari 100 sel volume, maka volume yang dihitung itu adalah 2 dikali 1 dikali 1 dikali 0,1 sebanyak sama dengan 0,2. Nah, kemudian perhitungan leukosit, di mana jumlah leukosit yang dihitung sama dengan jumlah leukosit dikali dengan faktor pengencer, kemudian kita bagi dengan volume yang dihitung. Nah, adapun nilai rujukannya itu sebanyak sekitar 4.000 sampai 10.000. Nah, di sini saya akan bacakan di mana cara menghitung leukosit dalam kamar hitung. Nah, yang pertama, mulailah menghitung dari sudut kiri atas, terus ke kanan, kemudian turun ke bawah, dan dari kanan ke kiri, lalu turun lagi ke bawah dan dimulai lagi dari kiri ke kanan. Kemudian cara seperti ini dilakukan pada keempat bidang besar. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang ada sel-sel yang letaknya menyinggung garis batas suatu bidang, di mana sel-sel yang menyinggung garis batas sebelah kiri atau garis atas harus dihitung. Nah, sebaliknya sel-sel yang menyinggung garis batas sebelah kanan atau bawah tidak turut dihitung. Nah, kemudian untuk koreksi terhadap eritrosit yang berinti, di mana bila di dalam sediaan darah tepi terdapat eritrosit yang berinti melebihi dari 10 dalam 100 leukosit, maka harus dilakukan koreksi terhadap leukosit. Jadi dia itu kalau misalnya ada 10 yang yang berinti, maka kita harus melakukan koreksi. Nah, kemudian hal ini disebabkan oleh eritrosit berinti tidak hancur oleh larutan turk. Jadi kalau misalnya dia melebihi dari 10, kenapa kita harus koreksi? Karena itu tadi, karena dia itu tidak dapat hancur apabila diberikan larutan turk, kemudian dan akan ikut terhitung sebagai leukosit. Nah, kemudian contohnya, bila di dalam sediaan apus darah tepi terdapat eritrosit sebanyak 25 sel per 100 leukosit dan jumlah leukosit adalah 12.500, maka jumlah leukosit yang sebenarnya adalah 100 dibagi 125 dikali dengan jumlah leukosit, atau 100 dibagi 125 dikali 12.000 dikali 12.500 sama dengan 10.000. Nah, ini catatan, bila jumlah sel sangat banyak, faktor pengencer ditingkatkan. Nah, sebaliknya, bila jumlah sel sedikit, jumlah sel yang dihitung harus ditingkatkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penghitungan dari trombosit. Nah, trombosit, yang pertama, di mana dia terbagi 3 tahap, ada pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Di mana pra-analitik itu ada sediaan pasien, persiapan pasien tidak memerlukan persiapan khusus. Kemudian ada persiapan untuk sampel, di mana kita memerlukan darah EDTA. Kemudian untuk prinsip sendiri, di mana dia itu daerah yang diencerkan dengan larutan pengencer, sehingga semua eritrosit dihemolisis jika menggunakan Risch-Ecker. Kemudian trombosit akan tercat biru muda karena adanya larutan pengencer yang mengandung berlian crazy blue. Nah, kemudian trombosit dihitung dengan kaca hitung di Microsoft. Kemudian hasilnya itu akan diperiksa ulang dengan sediaan apus yang diwarnai dengan mgg. Nah, kemudian ada alat-alatnya. Kita akan menggunakan pipet eritrosit. Kemudian kita akan menggunakan kaca hitung
Setelah itu kita akan menggunakan kaca penutup juga. Kemudian kita menggunakan cawan atau kertas saring yang basah. Kemudian kita akan menggunakan mikroskop. Nah, kemudian untuk bahan sendiri kita akan menggunakan larutan pengencer Rest Edgar, di mana dia mengandung natrium sitrat 3,9 gram. Kemudian kita akan menggunakan Brilliant Crazy Blue di mana dia itu 0,1 gram dengan banyak atau 30 mg. Nah, kemudian kita akan menggunakan formaldehyde 40% di mana sebanyak 0,2 mili. Kemudian ada kita menggunakan Aquades sebanyak 100 ml. Nah, berikut ini adalah analitik, di mana adalah cara pembuatannya. Nah, pertama kita akan ambil pipet. Kita akan isikan darah EDTA, isaplah darah EDTA dan masukkan ke dalam pipet eritrosit. Nah, kemudian kita sampai tanda menunjukkan 1. Nah, kemudian setelah itu kita ambil cairan pengencernya, kemudian kita berikan sampai angka menuju angka 101. Nah, setelah itu kita akan homogenkan cairan tersebut agar dia itu tercampur rata antara darah dan juga pengencer. Nah, kemudian setelah itu kita akan hitung kamar hitungnya, di mana yang pertama kita ambil KH dan kita simpan di tempatnya, di mana dia itu harus dalam keadaan bersih dan kering. Nah, kemudian setelah itu kita ambil cairan dari darah yang sudah diencerkan tadi. Kemudian kita buang tetesan yang ke-1 sampai ke-4. Kita buang tetesan pertama sampai ke-4. Kemudian berikan ke kamar hitung pada tetesan ke-5. Nah, setelah itu untuk hitung trombosit, kemudian kita akan masukkan KH tersebut ke dalam cawan yang berisi kapas yang basah tadi. Kemudian kita tutup agar tidak terjadi penguapan dan juga tidak terjadi pengendapan. Nah, kemudian kita biarkan selama 15 sampai 20 menit. Kita biarkan sampai 15 sampai 20 menit. Nah, setelah dibiarkan 15 sampai 20 menit, setelah kita masukkan dan kita biarkan sampai 15 sampai 20 menit, nah kemudian kita akan masukkan ke dalam mikroskop. Nah, kemudian setelah kita masukkan ke dalam mikroskop, maka kita akan melakukan kita kecilkan diafragma. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan lensa objektif sebanyak 10 kali dan juga okuler sebanyak 40 kali. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu cara untuk menghitung trombosit. Nah, di mana dihitung semua trombosit yang ada pada bidang besar di tengah kamar hitung. Luas bidang yang dihitung adalah 1,1 mm. Nah, kemudian sehingga volumenya itu adalah 1 dikali 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 dengan pembesaran objektif 10 kali dan juga okuler sebanyak 40 kali. Nah, selanjutnya trombosit tampak refraktif dan mengkilat berwarna biru muda bila lebih kecil, dan eritrosit serta berbentuk bulat, lonjong, dan koma. Nah, kemudian dia tersebar
dia tersebar dan bergelombang bila menggunakan larutan real Esker. Nah, bila fokus dinaikkan, diturunkan, tampak perubahan yang bagus, mudah dibedakan dengan kotoran karena sifatnya refraktilnya. Nah, selanjutnya cara penghitungannya. Nah, ini adalah cara penghitungannya. Kita lihat. Ini tidak kentara. Jadi di sini perhitungannya itu jumlah trombosit sama dengan jumlah trombosit yang dihitung dikali dengan faktor pengenceran dibagi dengan volume yang dihitung. Nah, bila jumlah trombosit dalam bidang besar di tengah adalah N, maka jumlah trombosit sama dengan N dikali 100 sama dengan 1000 N atau N dikali 10 pangkat 9 per L. Nah, lanjutnya secara tidak langsung, yaitu jumlah trombosit pada sediaan apus dibandingkan dengan 1000 eritrosit, kemudian jumlah mutlaknya dapat diperhitungkan dari jumlah mutlak eritrosit. Cara ini lebih guna dengan cara lain. Seperti yang pertama A, perhitungan jumlah trombosit berdasarkan pada perhitungan di mana jumlah trombosit sama dengan jumlah eritrosit dibagi dengan 1000 dikali dengan N. Nah, kemudian jumlah trombosit di mana jumlah trombosit pada 40 lpb dikali dengan 1000. Kemudian jumlah trombosit sama dengan jumlah trombosit pada 10 lpb dikali dengan 2000. Nah, kemudian kita lanjut ke pasca analitik, di mana nilai rujukan laki-laki dengan perempuan itu sama, di mana sebanyak 150.000 sampai 400.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.